Setelah sekian lama hilang, politisi Nasdem Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Selain sambutan, Sahroni berikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI Moreno Suprapto. Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jalan rusak parah, seorang ibu yang tengah hamil terpaksa ditandu menuju rumah sakit hingga menempuh perjalanan selama 5 jam. Ironisnya, akibat melalui medan berat, si ibu harus kehilangan anak yang dikandung tersebut usai tiba di Rumah Sakit Haja Andi Depok. Lagi ada ditandu seperti begini, kasihan. Sarina, ibu hamil warga desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar harus menempuh perjalanan yang begitu berat dan melelahkan untuk mendapatkan perawatan medis. Ia terpaksa ditandu oleh warga menggunakan sarung dan bambu menempuh jalan ekstrim yang rusak parah. Tak hanya itu, warga harus berjibaku menyeberangi 4 sungai serta menghadapi material longsor selama hampir 5 jam untuk menuju puskesmas terdekat dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan terpaksa ditempuh usai Sarina mengalami sesak napas di 6 bulan usia kandungannya. Karena kondisinya semakin memburuk, ia dirujuk ke Rumah Sakit Haja Andi Depok. Detak jantungnya, tapi ya kan namanya juga di perjalanan tak tahu apa. Mungkin goncangan Pak bisa. Ya mungkin karena ya, kita bisa lihat sendiri jalannya kemarin. Berarti bayinya meninggal. Akhirnya bayinya meninggal. Keluarga berharap kejadian seperti ini tidak terulang dan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan rusak. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. 2 sejoli mencuri sebuah sepeda motor metik di sebuah rumah kos di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara itu, aksi pencurian motor sport di toko bangunan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dua pengendara motor menyatroni sebuah motor yang terparkir di depan rumah kos Jalan Kepal Listrik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. 1 orang melakukan eksekusi sementara yang lainnya memantau situasi. Sepeda motor yang menjadi target gagal digasak lantaran terkunci ban depannya. Sasaran berpindah dan berhasil menggasak sepeda motor yang berada di sebelahnya dan dibawa kabur. Kalau dari sini sih nggak terlalu kelihatan kan, tapi awalnya 2 orang, di situ ada 2 motor. Nah, dia mau ngambil motor yang di sebelahnya awalnya, tapi mungkin karena dikunci, jadi dia ngambilnya motor teman saya justru ya. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam 2 pencuri beraksi di sebuah toko bangunan di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Mereka kemudian membawa kabur sebuah motor sport. Kedua pencuri motor ini terbilang nekat karena beraksi siang hari ketika kondisi jalanan sedang ramai. Sementara korban baru menyadari motornya hilang saat membuka pintu toko. Sudah mantau di situ di seberang, bukan di seberang, di tiang ini. Udah mantau, pas kita masuk kita lengah, terus dia tiba-tiba balik lagi ke sini, langsung. Dalam hitungan detik sih, dalam hitungan detik saya juga telat 3 detik doang buat ngejar. Terus udah nggak kekejar, itu saya juga udah minta tolong sama orang yang lewat gitu kan. Petugas kepolisian Polsek Tenjo yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan menemukan barang bukti kunci letter T milik pelaku yang tertinggal. Berbekal rekaman kamera pengawas, petugas kepolisian Polsek Tenjo kini tengah memburu pelaku pencurian itu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.
Kecewa mantan istri akan menikah lagi, seorang pria mengamuk dan menganiaya satu keluarga. Satu orang tewas, 4 lainnya luka parah. Sementara itu seorang anak menganiaya ayahnya yang sedang sholat berjamaah di masjid hingga akhirnya tewas. Warga Desa Drono, Temon, Pacitan berusaha mengevakuasi tubuh bocah yang terluka parah dan kondisinya kritis. 3 korban lain juga mengalami luka serius. 1 korban tewas di lokasi. Sebelumnya seorang pria mendatangi rumah korban menanyakan rencana pernikahan putrinya yang pernah menjadi istrinya. Pelaku tidak terima setelah terlibat cekcok langsung menyerang membabi buta. Semua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono. Pelaku kabur setelah melakukan penganiayaan. Karena sudah bercerai dan yang perempuan itu istrinya yang penduduk Temon itu mau menikah, mungkin ada indikasi tidak rela atau memang tidak suka seperti itu. Masih suka dengan mantan istrinya, tidak diperbolehkan menikah, mungkin seperti itu. Jasad mertua wanita dimakamkan di pemakaman umum setelah tewas akibat dianiaya mantan menantunya. Pelaku yang belum tertangkap telah bercerai 4 bulan lalu. 4 korban luka masih menjalani perawatan, sementara pelaku masih dalam pencarian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Pria ini tewas setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Andi Depu, Polewali Mandar akibat dianiaya anak kandungnya. Korban sebelumnya dianiaya saat sholat berjamaah di Masjid Poda-Poda Tutar dengan senjata tajam. Pelaku ditangkap polisi dan mengakui perbuatannya, namun pelaku belum menjawab motif yang dilakukan. Pelaku hanya mengakui menganiaya korban dengan senjata tajam saat korban sholat berjamaah. Korban sementara sholat, korban diparangi sementara sholat berjamaah, udah masuk 2 rakaat, ya. Jadi diparang dari belakang. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polwan jadi tersangka pembunuhan Brigadir Esko Faskarelli yang juga suaminya sendiri. Sebelumnya penemuan jasad korban sempat menggegerkan warga. Kasus pembunuhan Brigadir Esko Faskarelli yang jasadnya ditemukan di sebuah bukit di Lombok Barat memasuki babak baru. Polisi menetapkan istri korban yang juga anggota polisi, Bribtu Rizka Sintiani, resmi sebagai tersangka pembunuhan suaminya. Penetapan tersangka setelah polisi melakukan olah TKP dengan melibatkan anjing pelacak. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengautopsi jasad korban. Teman-teman dari Polres Lombok Barat yang kemudian mendapatkan asistensi dan backup dari Ditreskrimum masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Mungkin itu sementara ya, mohon doanya. Kepastiannya istrinya sudah diperiksa dan iparnya juga, Ibu. Sudah beberapa tadi disampaikan oleh Pak Kabid kan, hadir sebelumnya juga memang sudah ada beberapa saksi-saksi yang diperiksa ya. Sebelumnya penemuan jasad Brigadir Esko Faskarelli menggegerkan warga Dusun Nyiur Lembang, Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat. Jenazah pertama kali ditemukan mertua korban yang sedang mencari ayam peliharaannya. Ia mendapati sesosok jasad di sebuah pohon saat menyisir bukit di belakang rumahnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.